Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita episode ke-11 dari serial anime yang berjudul Hametsu no Koko. Dan tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Melihat Doroka yang kesakitan, membuat Adonis mengingat kenangan tragis saat Cole dilenyapkan pasukan manusia. Usagi juga mengetahui jika Adonis telah mengalami deja vu. Mendengar Doroka mengerang kesakitan membuat Adonis semakin marah besar. Namun Adonis sudah terlambat karena tangan robot sudah mengambil mata Doroka. Adonis pun segera menghampiri Doroka dan dia dibuat terkejut dengan keadaannya. Adonis tampak kepanikan karena pendarahan di mata Doroka tak kunjung berhenti. Namun meski begitu Doroka masih saja menenangkan Adonis dan berkata jika lukanya tak seberapa. Terlihat Usagi memperlihatkan kedua mata Doroka. Hal itu tentu saja membuat Adonis marah besar. Dengan tatapan tajam, Adonis meminta Usagi mengembalikan mata Doroka dan menyembuhkannya. Namun Usagi tak gentar dan malah memainkan mata Doroka seperti lato-lato. Setelah menghancurkan mata Doroka, Usagi kembali menantang Adonis untuk bertarung. Melihat hal itu tentu saja Adonis segera menyerang Usagi. Dan pertarungan mereka pun dimulai. Terlihat Adonis bersiap melakukan sihir pemanggilan tertulis, namun Usagi dengan cepat menyerangnya. Hal itu membuat pena bola Adonis terlepas. Meski begitu Adonis masih bisa menahan tendangan Usagi dan menghempaskannya ke dinding. Setelah itu Adonis segera mengambil pena bulunya dan pergi ke sisi Doroka. Usagi yang masih bisa bertahan kembali menyerang Adonis dengan tangan-tangan robotnya. Berkat sihir pemutar balikan Adonis berhasil mengembalikan serangan Usagi. Namun Usagi berhasil selamat dengan bantuan satu tangan robotnya. Setelah itu terlihat Adonis dan Doroka bersembunyi dari Usagi. Ternyata Adonis berencana menghentikan pendarahan Doroka dengan menggunakan tangan robot milik Usagi. Adonis juga meminta Doroka untuk bertahan karena sakit yang dialaminya hanya sebentar. Meski Doroka tak mengetahui apa yang akan dilakukan Adonis, tapi dia mempercayainya. Dengan menempelkan api yang keluar dari tangan robot, Adonis pada akhirnya berhasil menghentikan pendarahan Doroka. Doroka pun berterima kasih kepada Adonis. Dengan wajah tersenyum dia juga berkata, semisal dirinya dan juga Adonis tinggal di kota dan sekolah yang sama, dan menjalani keseharian yang normal dan hidup damai. Doroka ingin menjalani kehidupan normal seperti itu. Melihat Doroka berhenti berbicara, tentu saja Adonis merasa kepanikan. Beruntung Doroka masih hidup dan dia hanya pingsan. Setelah mendengar perkataan Doroka tentang sekolah, membuat Adonis mengingat kenangannya bersama Cole. Dengan wajah kesal, Adonis merasa jika dia telah gagal melindungi seorang wanita. Dan sesaat kemudian, Adonis kembali memanggil patung yang dia pakai saat penyerangan di ibu kota. Terlihat patung tersebut menyerang Usagi, namun lagi-lagi dia berhasil menghindar. Adonis kemudian berkata agar Usagi memanggil ratu pujaannya kemari, karena dia akan membuatnya merasakan hal yang sama seperti Doroka. Mendengar hal itu Usagi pun kesal, dan pertarungan mereka berdua kembali berlanjut. Terlihat patung milik Adonis hancur setelah terkena serangan Usagi. Di sisi lain, terlihat Usagi menapaki tangan-tangan robotnya dan akan menyerang Adonis yang berada di atas gedung. Adonis pun kembali menggunakan zirah besinya dan membalas serangan. Namun tinju Adonis dengan mudah dihentikan Usagi. Adonis yang terbanting mencoba menggunakan sihir pemanggilan tertulis. Namun sayangnya Usagi dengan cepat menghempaskan Adonis. Ternyata Usagi sudah mengetahui kelemahan sihir Adonis. Sihir itu memiliki jeda antara rapalan dan pengaktifan. Usagi juga berkata jika sihir Adonis hanyalah tiruan. Terlihat Usagi mengumpulkan tangan-tangan robotnya dan membentuk tangan robot raksasa. Di sisi lain, Doroka pun mulai tersadar. Dia kemudian mencari keberadaan Adonis. Dan ternyata Usagi telah berhasil mengalahkannya. Mendengar suara itu, Doroka pun mengetahui jika orang yang ada di depannya ialah Usagi. Dengan suara yang lemas, Adonis kemudian minta Doroka untuk segera pergi. Namun secara tiba-tiba, hal itu membuat Adonis semakin kesakitan karena batang besi menancap di bahunya. Usagi juga menyerang Adonis dengan tangan-tangan robotnya. Tak cukup sampai di situ, Usagi juga mengangkang Doroka sambil memukulnya.
Usagi merasa kesal karena Doroka mempunyai suara yang sama seperti sang ratu. Dia pun akan mengakhiri takdir Doroka karena di dunia ini tak membutuhkan dua penyihir yang mirip, sekalipun itu adalah lelucon multi semesta. Usagi juga berkata jika kematian Adonis merupakan harmoni yang sudah ditakdirkan. Dengan keadaan merangkak, Doroka menghentikan Usagi dan memintanya untuk tidak menyerang Adonis. Doroka mengetahui apa yang sudah Adonis perbuat karena saat itu Doroka telah melihat sendiri banyak orang-orang berlarian dan ibu kota menjadi hancur lebur. Namun kenyataannya semua ini terjadi karena para manusia telah memburu para penyihir. Doroka yang ingin mengakhiri perang percaya jika balas dendam bukanlah pilihan. Namun sekarang dirinya tak tahu harus memaafkan manusia atau tidak. Karena sudah ditindas seperti ini, Doroka tak dapat solusi lain selain balas dendam. Ucapan Doroka barusan membuat Usagi menginjaknya karena dia tak peduli akan hal itu. Ternyata Usagi hanya menginginkan kepala Adonis. Namun Doroka bersikeras agar Usagi menghentikan niatannya. Dengan keadaan kritis, Adonis meminta Doroka untuk menggunakan sihir cinta kepadanya. Asalkan dia bisa menggerakkan tubuhnya, Adonis rela menjadi boneka Doroka. Awalnya Doroka ragu-ragu, namun Adonis bersikeras karena jika tidak mereka berdua akan mati. Mendengar hal itu, Usagi pun kesal dan menendang Doroka. Dia juga berkata jika semua ini sudah takdir dan jangan melawan. Karena tidak ada pilihan lain, Doroka akan menggunakan sihir cintanya untuk Adonis. Dia juga berteriak meminta maaf kepada Cole. Dan sesaat kemudian, sihir itu membuat Adonis semakin kuat, bahkan dia berhasil meninju Usagi. Scene kemudian berpindah ke masa lalu. Saat itu sihir Doroka mendapat hinaan dari teman-temannya, karena sihirnya tak senonoh dan terkesan vulgar. Bahkan mereka berkata jika sihir Doroka sangat menjijikkan, dan karena sihir tersebut Doroka dijauhi teman-temannya. Meski begitu Doroka hanya bisa tersenyum sembari meminta maaf. Bahkan Ophelia menganggap jika sihir Doroka tidak suci dan hina. Dan dengan kejamnya, Ophelia berkata jika Doroka ialah aib bagi para penyihir. Setelah itu Adonis pun paham mengapa Doroka menjaga kesuciannya sampai harus mempertaruhkan nyawanya. Dia juga beranggapan jika Doroka terlalu keras memikirkan semuanya. Sembari memberikan pakaiannya, Adonis meminta Doroka untuk memanipulasinya. Dengan penuh percaya diri, Adonis berkata jika dia tak akan jatuh hati kepada Doroka. Doroka menggunakan sihir cinta menjadi kesatria. Sihir itu mampu membuat Adonis tak lagi terikat oleh gravitasi, dan tak akan ada orang yang bisa menghentikannya. Semua lukanya juga akan sembuh, bahkan semua tulang Adonis tak akan patah, dan Adonis juga mendapatkan sihir yang tak terbatas. Melihat hal itu, Usagi baru mengetahui jika sihir cinta memiliki kekuatan seperti ini. Dengan penuh keyakinan, Doroka berkata jika Adonis tak akan kalah dari siapapun. Merasa terancam membuat Usagi akan menjaga jarak. Namun sesaat kemudian, serangan pedang bulu milik Adonis membuat Usagi terluka. Adonis pun berkata jika kehendak Doroka adalah perintah. Bahkan Adonis menganggap Doroka sebagai tuan putri. Nah itu di alur cerita episode ke-11 dari anime Hametsu no Koku. Alur story akan menceritakan episode ke-12 minggu depan. Karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.